boleh cerita sedikit dari awal proses perjalanannya itu, izin. Ya, terima kasih, Kang. Ya, memang perjalanan proses daripada Munas tahun 2019 itu cukup panjang perjalanan dan dinamika tentunya. Ya, memang proses itu tidak ujuk-ujuk menjadikan proses itu sebagai Munaslup. Tapi dia memiliki proses yang sebagaimana mestinya yang diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Apa itu? Bahwa yang melakukan pelanggaran itu mereka harus terutama kepada ayahanda kita terdahulu ya, melakukan dulu konsolidasi ke daerah, memberikan peringatan, memberikan segala sesuatu yang menyangkut kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh yang dianggap melakukan, baru diambil langkah. Apa itu? Langkah pembekuan. Langkah pembekuan tidak sekedar itu. Dibentuklah mengenai segala sesuatu yang untuk mendukung daripada pembekuan sampai kepada pelaksanaan Munas itu sendiri. Jadi benar-benar sesuai dengan mekanisme. Saat itu pembekuan ada, baru dia munculkan namanya presidium. Presidium itu siapa? Saya, Dewan Nur, dan Bu Santi. Itu proses. Bukan segala sesuatu itu ujuk-ujuk menjadikan sebuah keputusan yang ambigu jadinya. Nah, dalam persoalan itu, kenapa saya mengambil langkah untuk saya terima itu? Saya tanya dulu, ayahanda yang bersangkutan ini salah apa? Kenapa sampai muncul namanya Munaslup? Saya dihadapkan oleh para pengambil kebijakan di DPP LVRI pada saat itu, orang tua yang saya hormati, saya banggakan pada saat itu. Itulah orang tua sebenarnya. Yang mereka memberikan pembinaan, memberikan teguran, sampai pada saatnya memang harus diambil sebuah tindakan, diambil. Dan saya dihadapkan pada saat itu 5 jenderal. Dan saya diwawancara dan saya divalidasi dan keputusan, oke, kami izinkan kamu untuk melaksanakan atau untuk menerima amanat sebagai presidium ketua. Terbentuk presidium, maka saya datang pamit kepada semua pihak, termasuk para senior. Para senior itu juga didatangi oleh namanya para DPP LVRI pada saat itu, diminta pendapat, diminta pandangan. Sarannya setuju dan sepakat untuk melaksanakan Munaslup, disitulah sepakat untuk kita semua melaksanakan Munaslup dengan keputusan pada tanggal 7 dan 8 September 2019. Kenapa? Perjalanannya panjang, 2 tahun untuk mereka mau melaksanakan Munaslup itu. Tidak bisa terjadi karena yang dihadapi pada saat itu bukan sembarang orang. Orang yang cukup disegani, orang yang cukup ditakuti pada saat itu. Ya, kita semua tahu pada saat itu ketua umumnya adalah almarhum yang cukup disegani. Tidak ada yang berani untuk mengambil tongkat itu. Saya hadir di situ. Dan saya merasa bahwa saya terpanggil, dan makanya saya katakan bahwa itu sebuah amanah. Nah, saya jalankan amanah itu untuk melaksanakan Munaslup tahun 2019 sampai 2024. Nah, saya dilantik oleh Bapak almarhum Rais Abin di Gedung AH Nasution di Kemenhan. Itulah yang saya pikir bahwa itu amanah yang diberikan oleh DPP LVRI pada saat itu untuk menjalankan amanah Munaslup 2019 sampai 2024. Kepuasan dari 22 DPD yang hadir pada Munas kali ini atas laporan pertanggungjawaban Ketua Umum, dan mereka menginginkan Ketum maju lagi untuk kembali memimpin Nakoda PPM 2024-2029. Apa yang membuat mereka merasa harus mendukung Ketum? Program-program apa aja sih yang sudah dijalankan selama 2019 sampai 2024? Jadi begini, Kang. Rasa kepuasan itu saya apresiasi. Karena saya anggap itu rasa kepuasan yang tidak dibuat-buat. Rasa kepuasan itu datang daripada saudara-saudara saya ketua PD. Dan itu sebuah aspirasi yang buat saya normatif dan sangat baik. Ya tentu penilaiannya itu tidak sembarang penilaian. Bahwa hari ini mereka bisa ada di daerah, bisa eksis di daerah, bukan ujuk-ujuk, Pak.
Pasca pembukuan mereka di daerah itu, siapa yang ditugaskan untuk melakukan konsolidasi? Saya sebagai pemegang mandat sebagai ketua umum hasil Munaslup 2019-2024. Turun ke daerah. Dan turun ke daerah itu bukan enak-enak. Semua menghadapi kondisi yang sangat berat pada saat itu. Apa? Legalitas itu bukan ada pada kami. Legalitas SK Kumham Pemuda Pancamarga tadi ada pada orang lain. Nah, ini bukan suatu yang sangat mudah dan sangat berat. Ditambah lagi, tanpa SK Kumham, saya dan pimpinan pusat lainnya mampu untuk melaksanakan konsolidasi. Ini tidak mudah. Membentuk PD sampai 31 provinsi itu hal yang sangat di luar akal sehat dan kemampuan saya tadinya. Tapi kembali lagi yang mau saya tegaskan bahwa itu semua karena apa? Karena semangat dan amanah yang diberikan kepada saya. Amanah itu datang dari mana? Dari Yang Maha Kuasa. Berikan amanah itu melalui ayahanda para almarhum para Sabin untuk diberikan kepada saya. Dan amanah itu tidak boleh saya abaikan dan saya buat main-main. Saya harus jalankan amanah itu dengan baik dan benar tentunya. Nah, programnya banyak yang saya lakukan. Keterlibatan kita dalam masalah Satgas COVID, hubungan kerjasama kita dengan namanya Lemhanas untuk hari ini kader-kader terbaik kita bisa mengikuti Lemhanas. Nggak mudah. Itu semua karena apa? Ya tadi karena merasa punya tanggung jawab. Ditambah lagi, ya mohon maaf sekali lagi, konsolidasi itu tidak mudah. Ya saya memiliki jaringan lah. Jaringan apa? Ya saya mengikuti pendidikan di Lemhanas. Ya. Ini yang artinya semua yang saya dapatkan dan ini ya, segala sesuatu sampai amanah itu semua karena Tuhan. Kenapa saya bisa mengikuti Lemhanas? Berarti saya dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Nah, kembali kepada pertanyaan yang tadi mengenai kepuasan, ya mereka sendiri yang merasakan lah. Bagaimana saya turun ke daerah, saya mau mendengarkan aspirasi, saya mau mendengarkan melihat. Saya ajarkan mereka untuk taat dan patuh kepada Legiun Veteran Republik Indonesia sesuai dengan apa yang diamanatkan kepada saya. PPM kembali kepada naungan Legiun Veteran. Itu munculnya dari mana? Munculnya daripada hasil Munaslup tadi. Bukan ujuk-ujuk. Itulah yang saya bawa turun ke daerah untuk menyampaikan kepada daerah, menegaskan kepada teman-teman di daerah, lakukan ini. Pertama, PPM harus kembali di bawah naungan Legiun Veteran. Kedua, konsolidasikan. Ketiga, jalankan JSR 45. Nah, terus jalankan itu semua dengan apa? Emang air liur? Tentu adalah kegalauan teman-teman di daerah, yaitu apa? Kita tidak punya legalitas. Tolong legalitas itu kita ada. Sehingga adalah perhatian daripada negara, ataupun kontribusi negara, atau partisipasi negara. Melalui apa? Kesmampol. Kita tidak memiliki. Tapi karena tadi semangat tadi, amanah tadi yang harus saya jalankan, dan jaringan yang saya miliki, alhamdulillah, 31 provinsi itu saya bisa konsolidasikan. Sampai ke Papua. Sampai di Papua itu bukan gampang saya turun ke sana. Perlu juga perjuangan. Nah, ini yang mau saya tegaskan. Bahwa apapun yang kita lakukan tuh, lakukanlah dengan baik dan benar. Jangan juga kita punya kebijakan, kita punya kewenangan, kita lakukan dengan semena-mena. Ini saya tidak pernah lakukan. Dan apa yang mereka rasakan tuh jelas. Saya mendapatkan perintah untuk memberhentikan salah satu ketua PD. Saya tidak lakukan. Kenapa? Ada aturan mekanisme yang harus saya taati dan saya patuhi. Apa itu? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Munaslup tahun 2019. Saya nggak boleh pecat orang sembarangan. Walaupun itu datang perintah dari namanya LVRI sebagai namanya ketua umum kah? Dari mana? Saya harus taat kepada saya punya anggaran dasar rumah tangga. Hormat? Ya. Tapi taat dan patuh itu kepada anggaran dasar rumah tangga sebagai konstitusi. Gitu. Jangan diajarkan untuk ini. Saya kalau soal taat dan loyal saya lebih taat. Gitu. Bagaimana kita lebih taat orang yang bukan orang tua sedara ketimbang kita taat kepada orang tua darah daging kita sendiri. Lucu gitu. Nah, jadi kembali lagi kepada substansi persoalan,
itulah yang mereka rasakan. Itu yang mereka alami. Bagaimana saya sebagai ketua umum periode 2019 sampai 2024 itu melakukan tanggung jawab atau amanah itu dengan baik dan benar. Ingin melengsarkan atau tidak menginginkan kembali Berto Wijaktoko sebagai ketua umum. Respon dan sikap dari ketum seperti apa? Oh, kalau buat saya itu normal. Di dalam dunia persilatan apapun, ya pasti ada yang suka dan tidak suka. Kita manusia juga tidak sempurna. Mau di dalam organisasi manapun, pasti dalam perjalanan untuk mencapai tujuan atau menuju ke ujungnya, pasti sudah ada yang punya keinginan. Itu normal sebagai manusia. Buat saya itu biasa. Tetapi tak kala lu mau mengambil ini jabatan, lu mau ini, lu tidak lakukan dengan baik dan benar, itu yang menjadi persoalan. Kalau saya, ya silakan saja kita bertanding di forum yang terhormat, bukan melakukan langkah-langkah yang tidak terpuji. Bagaimana ini kita akan menelurkan kepada kader kita berikut? Bagaimana kita harus mendapatkan kader-kader penerus kita kalau cara-cara ini kita pakai? Nggak bisa, bos. Kita harus mendidik kader-kader kita berikut dengan cara yang baik, cara yang benar. Ya. Karena saya yakini kalau kita benar, pasti kita diberikan jalan yang mudah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan itu saya sudah cium bau itu. Ya. Proses demi proses saya jalankan. Saya nggak peduli, saya nggak terlalu memikirkan bahwa ada yang mau. Itu saya anggap biasa lah. Orang jabatan ini, jabatan juga titipan Tuhan kok. Gitu. Tapi ya, tadi ditanyakan kan, bagaimana mereka meminta saya. Ya itulah aspirasi. Kalau orang sudah minta berikan aspirasi dari bawah untuk meminta saya, ya kita tahu lah, kita harus hormati itu. Jangan kita mengambil langkah-langkah yang tidak tepat. Apalagi, mohon maaf, yang mengambil kebijakan itu yang namakan dirinya orang tua, pembina. Jadi jangan salah, kita pembina atau menjadi pembina atau pembinasaan. Lakukanlah hal yang baik, maka kita akan menelurkan kader-kader penerus yang baik dan benar tentunya. Gitu. Nah, proses dalam konteks ada yang punya keinginan yang begini dan begitu, buat saya tidak terlalu khawatir dan ragu. Karena saya berpikir bahwa segala sesuatu yang baik pasti hasilnya pun baik. Siap. Satu lagi terakhir, pendek saja Ketua. Teman-teman di DPD yang membelot dari ketum. Ya, jadi begini. Ya ini perlu yang saya tegaskan. Bahwa mereka yang hari ini melakukan pelanggaran konstitusi, saya bicara pelanggaran konstitusi, harus tahu dan benar. Yang memberikan SK pengangkatan kepada mereka itu adalah saya sebagai ketua umum. Bukan dia dapatkan dari mana-mana. Apalagi daripada ketua umum Elveri. Tidak, dapat dari saya. Dan saya juga mengingatkan kepada mereka, taat itu, patuh itu kepada anggaran dasar rumah tangga. Tapi hormat itu harus. Kalaulah orang tua mengingatkan kita itu untuk cebur ke sungai, apakah kita cebur ke sungai, ke sumur kan? Ya tentu tidak. Kalaulah mereka takut akan jabatan, takut kehilangan jabatan, saya lebih terhormat dia letakkan itu jabatan. Sudah, saya tinggalkan. Saya tidak mau kalau saya dipaksakan untuk mengkhianati pada konstitusi itu. Tidak bisa, bos. Konstitusi itu penting. Kita diberikan kitab pegangan kita hari ini agar supaya kita tidak melenceng. Kalau cuma takut soal jabatan, kalaupun dia takut soal jabatan, hari ini apa yang dia sudah lakukan di daerah? Hah? Kalau saya buka satu persatu, daerah yang mana sudah dilakukan konsolidasi? Tidak, semuanya. Karena tadi apa? Kembali asas legalitas tadi. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh daerah, tidak ada legalitas apa itu Kumham, maka dalam melakukan konsolidasi itu bukan pakai air liur. Ada anggaran dana yang dibutuhkan. Tapi di situ saya tutup mata. Saya tahu keterbatasan itu. Supaya nanti kita memiliki Kumham atau RK Kumham, dasarnya disitulah teman-teman bisa melaksanakan namanya
apa konsolidasi. Dan itu usulan dari bawah, Pak. Soal SK Kumham tadi. Jadi teman-teman yang saya hormati ya, teman-teman PD, kalian pikir kalian dapat ini SK kepengurusan itu dari mana? Saya yang punya PD, kok sekarang PD saya mau diambil orang, ditelikung? Gimana ceritanya saya? Bukan hal yang bagus itu namanya. Kalau dia mau bertanding, bertandinglah yang jujur, bertanding yang baik. Ayo kita bertanding di forum yang terhormat. Itu lebih mohon. Tapi jangan diobok-obok organisasi pemuda Pancamarga yang kita cintai ini. Alasannya apa? Persatuan. Persatuan mana yang dia mau lakukan? SK Kumham PPM itu tetap ada pada Saudara Samsudin. Dia tidak mau bergabung hari ini. Tidak diajak. Terus kami hari ini punya namanya PPM Elveri. Terus yang mau diajak bersama-sama mereka itu siapa? Siapa? Dia pakai legalitas apa? Kok jadi akal sehat saya terganggu ini? Akhirnya teman-teman yang tergoda oleh ancaman, intimidasi oleh yang dinamakannya pembina, menderita lagi untuk melakukan konsolidasi. Harus lagi mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri. Mampukah? Ya saya nggak tahu, alam-alam ya. Saya tidak mengecilkan, tapi inilah yang mereka rasakan selama perjalanan 2019-2024. Kesulitan untuk melaksanakan namanya konsolidasi. Ya, jadi kalau soal cuma persoalan takut kena jabatan, emangnya dia sudah bikin konsolidasi sampai di mana? Yang saya mau dia lebih terhormat, dia hadir di Jakarta hari ini dengan pelaksanaan Munaslup yang saya anggap itu tidak sesuai konstitusi. Dia bawalah itu tongkat, kembalikan ke Senen. Dia kan beli tongkat-tongkat komando itu di Senen. Kembalikan aja. Itu lagi saya lebih hormat. Saya memberikan apresiasi karena mereka taat dan patuh kepada konstitusi. Begitu. Kalau orang tidak suka sama Berto, jangan PPM yang dirusak. Berto lah yang bagaimana diturunkan. Tapi hari ini dia obok-obok sampai kepada organisasi yang diobok-obok. Bagaimana? Apa yang dibuatkan hari ini mulai dari SK sampai ini? Semuanya berantakan. Seperti disampaikan oleh namanya Wan Timbus. Berto tidak punya salah. Ya itu realita. Tapi harus melawan seorang Berto dengan SK yang begitu banyak. Tapi hari ini alhamdulillah Berto bisa melaksanakan Munas ke-10. Karena yang tadi saya katakan dan saya ulang-ulang saya berkatakan bahwa apa? Berto menjadi ketua umum ini atas seizin Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengambil ini jabatan dengan tidak baik dan benar, maka akibatnya ya, jawablah. Kira-kira begitu, Pak. Saya harap ini bisa menjadi pemikiran teman-teman. Kembali ke jalan yang benar, itu bagus, saya akan pertimbangkan. Tetapi ke depan mereka ada di mana? Tanya pada diri dia. Selesai mereka. Cuma sekedar hormat, ya silakan. Tapi dia lebih terpuji kalau dia taat, patuh, dan hormat kepada apa? Anggaran dasar, anggaran utama, karena itu adalah konstitusi. Kira-kira begitu. Siap. Terima kasih Ketum